Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini ada sharing singkat dari Yeremia 29 ayat 10 dan seterusnya. Oke ya, saya baca mulai dari 4 nanti langsung 10. Yeremia 29 ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi backgroundnya cerita ini, orang Israel itu dibuang ke Babel ya sama Tuhan. Langsung ke ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Nah, jadi ada masanya nih Tuhan. 70 tahun baru aku memperhatikan kamu ya. Nah terus ayat selanjutnya B-nya, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, rupanya Tuhan itu terikat janji sama Israel. Ya, terikat janji, jadi dia nggak bisa enggak. Memulihkan Israel itu nggak bisa enggak. Cuman masalah waktu aja. Nah, menepati janji yang diomongin di perjanjian baru juga. Janji-janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada kita, ya kan? Nah, jadi kepada kita pun di perjanjian baru sekarang ini, ya, Tuhan pun terikat janji. Ya, sama Abraham dan kita ini termasuk yang mewarisi janji-janji itu ya. Jadi nanti yang saya baca ayat 11 dan seterusnya, itu janji-janji Tuhan. Nggak bisa enggak. Kita itu dipulihkan nggak bisa enggak. Dari pihak Tuhan itu pasti, karena itu janjinya Tuhan. Ya, oke, kita baca. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janjinya Tuhan nih kepada Israel dan kepada kita hari ini. Jadi dia itu punya rancangan yang berupa janji. Itu ya, janjinya, rancangan. Rancangannya apa? Hidup kita itu nanti dikasih damai sejahtera sama hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan dan Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Dan itu merupakan satu kepastian 1000%. Gitu ya. Nah, tinggal tunggu waktu. Ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas keluar dari mulut Tuhan janji Tuhan pada kita. Yaitu hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan masa depan kita penuh harapan. Ya, harapannya ya sama janji Tuhan. Ya, hidup kita ada dipulihkan gitu ya, dengan damai sejahtera dan banyak macam gitu ya. Nah terus janji Tuhan tergenapi itu, kita lihat di ayat 12-nya, ada perjalanannya, bukan diam-diam terus damai sejahtera, hari depan penuh harapan, kita diam-diam, enggak. Ini kan ceritanya di pembuangan tuh. Nah ayat 12 nih kita lihat. Kalau apabila kamu berseru datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Ini dalam kesesakan ini. Umat Israel sama. Kalau kita hari ini di dalam kesesakan janji Tuhan itu, kita berseru. Berseru itu minta tolong ya. Karena dilanjutkan datang berdoa. Ya, jadi dipisahkan ini berseru dan berdoa. Ya. Nah, jadi berseru itu minta tolong. Tuhan itu terikat loh dengan janjinya kepada nenek Abraham dan nenek moyang kita lah kita ngomong ya. Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Tapi janjinya kan kepada Abraham ya, bapak orang beriman. Jadi kalau kita berseru, terus kita berdoa, Tuhan dengar. Itu janji Tuhan. Nggak bisa enggak. Itu ya. Jadi kalau ngomong, oh Tuhan nggak dengar gini gitu, itu pikiran sesat, harus dibuang. Tidak boleh percaya kepada pikiran sesat. Itu harus dibuang. Tuhan pasti dengar, itu janji Tuhan. Ayat 13. Kalau kamu mencari aku, kamu menemukan aku.
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini apa maksudnya? Tuhan dicari bukan dicari alamatnya di mana, terus kita datang. Ya, secara geografi bukan. Mencari Tuhan menemukan. Ya, mencari Tuhan itu adalah jalan-jalannya. Nah, sekarang udah tahu. Kamu menemukan aku. Berarti datanglah itu rema, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, iman di dalamnya itu. Ya. Nah, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ya, toh ini berbicara hikmat, kamu tanya. Ini lagi keadaan kesusahan, Tuhan mesti ngapain dan lain-lain. Tuhan kasih hikmat. Dan aku akan memberikan kamu menemukan aku. Berarti dikasihlah hikmat itu. Semua mengarah kepada masa depan kita yang penuh harapan. Dan diisinya dengan damai sejahtera. Bukan penuh harapan terus hidupnya penuh dengan ketakutan. Tidak. Penuh harapan itu dengan diisi juga keadaannya damai sejahtera. Nah, jadi mencari aku, menemukan aku ini pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara iman. Kamu mendapatkan iman. Dengar, ngerti, berbuah. Ya toh? Nah, setelah mencari, menemukan, pengenalan, terus tanya aku, hikmat dan jalan-jalan Tuhan, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Baru setelah itu, ayat 14b-nya, demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi janji Tuhan terus bukan diam-diam, damai sejahtera, penuh harapan, diam-diam terus ting besok pulih. Enggak gitu. Karena pribadi kitanya sendiri yang mau Tuhan pulihkan itu. Ya, jadi begitu ceritanya janji Tuhan, kita menuju janji-janji Tuhan. Ya, itu tadi dikatakan janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak tolong, itu salah, itu pikiran sesat. Harus ditengking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pastikan, Tuhan berjanji kok. Aku minta tolong, aku doa, Tuhan dengar kok. Ya, terus tapi nggak boleh cuman minta tolong diituin tok, terus nggak mau kenal Tuhan, nggak boleh. Itu satu paket yang tadi. Jadi boleh berseru minta tolong, boleh berdoa, Tuhan dengar, tapi kita juga harus belajar firman, belajar pengenalan akan Dia, mencari Tuhan, menemukan. Nah, itu nanti datang pengenalan akan Tuhan melalui Roh Kudus itu pengajarannya. Ya, kalau menanyakan aku segenap hati, memberikan kamu menemukan. Jadi di dalam jalan-jalan kesusahan, tanya Tuhan, minta hikmat. Tahu ganjaran hikmat ya, teman-teman, di sesi sebelumnya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan itu udah paling komplit. Penambahan kekayaan dengan tidak membuat susah penerimanya, anak-anak Tuhan. Karena kekayaan itu diperoleh dengan jalan Tuhan. Akhirnya selain kaya dapatlah kehormatan. Karena semua yang kita lakukan itu persis seperti firman. Orang menghormati, kita orang jujur, baik, kerjanya benar, kekayaan dapat, kehormatan dapat, dan itu karena jalan-jalan Tuhan. Kehidupan dapat, kaya di bumi, mati masuk surga. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi sekarang yang sebagai intinya ya, intinya itu adalah Tuhan menepati janjinya yang tadi diomong. Ya, itu sebagai kekuatan kita. Jadi kalau ada yang negatif-negatif di otak kita itu adalah pikiran lama, pikiran daging, setan menyusupkannya, itu sesat. Harus ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus keluar itu ya. Dan kita hari ini lega karena Tuhan berjanji pada kita. Ya. Dan Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Tuhan tidak bisa berbohong. Apapun keadaan kita berseru. Tuhan pasti tolong.
Mau jalan buntu, Tuhan kasih hikmat. Tuhan itu jalan. Tuhan penerobos. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Jadi jangan khawatir apapun keadaannya. Dunia tidak menjadi baik. Yes, memang. Tetapi ada janji Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus